Perjalanan terpanjang pertama bagi Joey Pelupesi. Patrick Kluivert terlihat menggoda Joey Pelupesi yang baru saja bepergian jauh untuk laga internasional bersama timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan Joey Pelupesi memiliki ikatan emosional kuat karena pernah berada di tim yang sama 13 tahun lalu. Keduanya merupakan pelatih dan pemain di Jong FC Twente pada musim 2011-2013. Maka sambutan hangat pun diberikan oleh Patrick Kluivert kepada Joey Pelupesi begitu bergabung ke skuad timnas Indonesia di Sydney pada Senin, 17 Maret 2025. Interaksi ini sebagaimana terekam di YouTube Timnas Indonesia. Kluivert pun menggoda Pelupesi yang baru kali ini menempuh perjalanan sangat jauh untuk sepak bola internasional. Ini pertama kalinya dia menempuh jarak sejauh ini untuk bepergian, kata Patrick menunjuk Joey Pelupesi. Ya, normalnya saya hanya berpergian di sekitar kampung saya. Paling hanya ke Spanyol, tidak jauh, hanya 1 jam, timpal Pelupesi. Joey Pelupesi dalam usia 31 tahun baru merasakan bepergian sebegitu jauhnya untuk laga sepak bola internasional. Sebelumnya, Joey Pelupesi hanya sempat dipanggil timnas Belanda kelompok usia dari U16 hingga U20. Untuk pemanggilan timnas senior, baru kali ini Pelupesi mendapat panggilan setelah berpindah kewarganegaraan jadi WNI. Untuk pengalaman itu pun, Joey Pelupesi tak tanggung-tanggung menempuh jarak 16.659 km dari markas klubnya di Belgia, Lommel SK menuju Sydney. Pantas saja Patrick Kluivert juga sangat senang bertemu kembali mantan anak asuhnya itu. Patrick Kluivert adalah saksi berproses Joey Pelupesi yang masih berusia 19 tahun saat berada di tim Jong FC Twente, Twente U21, sejak 2011-2013. Joey kala itu bermain sebagai bek tengah di awal-awal karirnya. Kemudian perlahan bersama Patrick Kluivert di musim kedua, ia bermain sebagai gelandang bertahan. Bahkan Joey Pelupesi sempat menjadi kapten FC Twente U21 saat ditukangi Patrick Kluivert. Saya mengingatnya untuk waktu yang lama, kata Patrick. Ya 13 tahun lalu Kluivert, adalah pelatih saya. Ini sangat bagus, timpal Pelupesi lagi. Kolaborasi Kluivert dan Pelupesi setelah 13 tahun kini diharapkan mampu membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga lawan Australia bisa jadi debut Joey Pelupesi yang memiliki bonding spesial dengan Patrick Kluivert. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum pernah berlibur ke sana, kata Joey Pelupesi. Tapi saya akan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar. Jika saya bisa bermain untuk negara tempat kakek dan nenek saya dilahirkan. Itu membuat saya bangga dan darah Indonesia mengalir di nadi saya berkat mereka, tambahnya. Adaptasi bukan sebuah isu bagi Joey Pelupesi yang sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Akan sangat istimewa untuk mengalami hal itu di usia 31 tahun, ujarnya. Ada banyak orang Belanda di dalam staf pelatih dan Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih saya ketika saya menjadi juara bersama Jong Twente. Patrick Kluivert optimistis timnas Indonesia dapat hasil positif. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengincar kemenangan dalam lawatan skuad Garuda ke markas timnas Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Keyakinan itu muncul setelah memimpin sesi latihan timnas Indonesia untuk pertama kalinya di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa, 18 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kami datang ke sini, Australia, untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, tegas Patrick Kluivert, dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, 19 Maret 2025. Sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia sudah tiba di kota Sydney. Ragnar Oratmangoen menjadi pemain terakhir yang mendarat di negeri Kanguru pada Selasa 18 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hari Rabu, 19 Maret 2025, pagi WIB, timnas Indonesia akan menjalani latihan terakhirnya sebelum menghadapi skuad Soceros julukan timnas Australia. Pematangan strategi akan dilakukan Patrick Kluivert di hadapan Jai Idzes dan kawan-kawan. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, lanjut pelatih 48 tahun ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah timnas Indonesia memiliki kualitas untuk membungkam timnas Australia? Jawabannya punya. Berbeda saat dibantai Australia 0-4 di 16 besar Piala Asia 2023, laga digelar 28 Januari 2024, materi pemain timnas Indonesia sudah banyak berubah.
Terbukti penambahan pemain seperti Martin Paes, Jai Idzes, Kelvin Verdong, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen membuat timnas Indonesia berhasil menahan Australia 0-0 di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Selasa, 10 September 2024. Sekarang kekuatan timnas Indonesia jauh lebih kuat ketimbang edisi September 2024. Hal itu seiring masuknya Mads Hilgers, Kevin Dix, Eliano Reijnders, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi dan Ulla Romeni. Jika menang atas Australia, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin dekat. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 poin, atau hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi 2 yang merupakan batas akhir lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ulla Romeni latihan perdana bareng timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia, Ulla Romeni, langsung mengasah diri setibanya di Sydney. Romeni mengikuti sesi latihan kebugaran. Ulla Romeni menjadi salah satu nama anyar dalam skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menjalani sepasang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 ini. Penyerang berusia 24 tahun itu resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025 silam. Ini menjadi pemanggilan pertama Ulla Romeni ke timnas Indonesia sejak dirinya berstatus WNI. Melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan yang terbaik melalui sepak bola, ucap Romeni. Tetapi siapa yang masuk susunan pemain, itu bukan keputusan saya. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia, kata ex-pemain Utrecht itu. Ulla Romeni pun langsung mengasah diri begitu dirinya menginjakan kaki di Sydney, kota tempat berlangsungnya laga Australia versus Indonesia. Ia kemudian langsung mengikuti sesi latihan kebugaran bersama para personel timnas Indonesia lain yang sudah hadir di Fit Collective. Pusat kebugaran itu berada satu lokasi dengan tempat para pemain timnas Indonesia menginap. Kehadiran Ulla Romeni diharapkan memberikan dimensi baru bagi lini serang timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Australia. Sebagai seorang pemain, saya adalah seorang penyerang yang senang memberikan kontribusi penting bagi tim. Jika saya tidak dapat mencetak gol, maka saya ingin memberikan umpan kepada pemain lain dan saya merasa saya cukup kreatif dalam mengolah bola untuk melakukan hal tersebut. Saya ingin masuk dan membantu tim untuk memenangkan pertandingan, itulah yang terpenting, ujar Romeni.